Iya, pro kontra dari hari Valentine. Kalau dia merayakan nggak sih sebetulnya? Saya nggak merayakan, saya cuma memakai momen tersebut untuk mengungkapkan kepada Dan untuk minta sesuatu saya. gitu, kayak tadi minta mobil. Iya, itu maksudnya. Kalau saya pribadi, saya jarang, mungkin bisa dibilang tidak terlalu menganggap Valentine's Day ini adalah sebuah hari yang spesial. Tapi kalau menurut Mas Atalarik atau mungkin Mbak Sania, kenapa sih kemudian di masyarakat ini masalah hari kasih sayang ini jadi kontroversial gitu? Iya, menurut saya kesalahannya di pemerintah. Kita punya wakil-wakil rakyat di MPR, DPR yang tidak ada manfaatnya, boleh bilang hanya urusan kecil seperti ini. Sebenarnya kalau masyarakat mengerti 14 Februari itu hari peringatan peta pembelaan tanah air, itu hilang 14 Februari juga padahal. Kebetulan saya baca gitu. Jadi ya ini salahnya di pemerintah. Ya sebenarnya nggak usah tanggal 14 Februari karena itu yang menentukan tanggal itu Paus di Roma misalnya. Oke, ini lebih general lagi, pilih salah satu hari memang untuk kasih sayang. Apa bedanya dengan hari ibu, hari bapak, hari ibu kita Kartini? Kan yang dilihat actionnya. Jadi hari kasih sayang ini kalau menurut saya akan sebagai peringatan bukan perayaan, kan beda artinya peringatan perayaan. Kalau peringatan actionnya apa hari kasih sayang ini? Artinya gitu. kalau pemerintah dari awal seperti Mas Atarik tadi sudah mensosialisasikan ini hari peta di tanggal 14 Februari, mungkin masyarakat Indonesia atau ABG mungkin lebih ke mengenang jasa pahlawan untuk membela tanah ini. Lebih ke itu begitu ya. Betul. Oke. Kalau kalian sendiri seperti apa nih setiap harinya berjuang seperti apa untuk? Karena katanya kan cinta itu perjuangan, apalagi berumah tangga itu kan perjuangan untuk mempertahankan sekian gitu. tahun gitu ya, pasti ada aja konflik Apalagi di internal rumah tangga. Apa ya? Ya mungkin kalau dari lamanya pernikahan kita masih bisa dibilang belum terlalu lama lah, baru 3 tahun. Cuman memang kalau dibilang perjuangan itu ya saya setuju ya, karena memang banyak hal yang harus dijalankan secara bersama-sama dan menurut saya itu semua akan menjadi lebih intens ketika kita mempunyai seorang anak. Karena untuk menentukan apa yang terbaik untuk anak itu kadang-kadang juga menimbulkan perdebatan, ya kan? Kayak misalkan menurut Mas Atalarik A, menurut aku B, kayak gitu. Jadi memang menurut saya balik-balik lagi ke komunikasi itu harus paling penting. Jadi hadirnya itu, anak bisa meredam ego masing-masing gitu ya. Jadi penengah gitu. Mau tidak mau harus seperti itu. Banyak hal yang kita harus kalahkan demi kepentingan si anak nomor 1. Gitu. Itu buah kasih sayang. Berarti kita melalui action kan, ada buah kasih sayang. Jadi setiap bangun tidur, buah kasih sayang kita. Ada syarif gitu ya. Jadi biar tambah awet lagi harus punya anak lagi gitu ya. Amin. Nah, ini ngomong-ngomong nih ya, memang Syarif tadi kan 2 tahun tapi masih lucu-lucunya gitu. Tapi ada nggak sih di antara kalian kalau misalnya kehadiran buah hati ini kadang-kadang juga menimbulkan konflik baru lagi nih gitu secara tidak sengaja? Ada nggak hal-hal seperti itu? Ada ya. Ya, kita selalu berkomunikasi, berdiskusi bahwa masalah istilahnya kayak ini anak ya, kita topiknya karena adanya si buah hati ini sebenarnya bawa urusan, bukan masalah, urusan. Keperluan anak ini dari bayi sampai dia besar ada keperluannya. Nah, jangan keperluan itu menjadi masalah yang sifatnya personal, perasaan yang menyangkut ke perasaan, tidak. Karena urusan itu kita harus bekerja sama untuk menyelesaikannya. Jadi tidak ada siapa salah siapa benar. Just do it. Lakukan aja urusan-urusan itu, selesaikan aja PR-PR dalam kehidupan itu. Jadi batin kita nggak pernah rusak, nggak pernah terganggu, perasaan sayang, cinta, kasih sayang nggak pernah terganggu karena kita bisa membedakan itu semua. Oke, ini 2 pribadi yang berbeda. Kalau tidak salah usia juga Dari jauh ya? Jauh 18 gitu ya. tahun. Berapa 15 bulan? 18 tahun. Mas Atalarik pengennya 18 bulan katanya. 18 jam. 18 jam. Itu kita. Itu gimana tuh menyikapi perbedaan usia? Pasti perspektif beda dong. Iya. Saya misalnya sama dia saja yang bedanya hanya 18 jam gitu. Kadang-kadang egonya main. Nah, kalau misalnya beda zaman, beda era gitu kan, pasti ada. Banget lah, dari segi kecil aja kayak misalkan ngomongin lagu, ngomongin film. Kalau udah ngomongin yang era 80-an, aduh gue belum lahir deh, udah Kayak tonton si Boy nggak tahu ya. Kayak gitu. Cuman ya apa ya, ya aku sih harus akuin mungkin untuk hal ini Arik yang lebih banyak PR ya. Harus lebih Banyak PR atau banyak mengerti. mengalah?
Iya, maksudnya PR untuk mengalah gitu. Lebih ngerti, lebih mengalah seperti itu. Karena mungkin dari segi pengalaman juga 18 tahun bedanya kan, berjuta-juta pengalaman yang aku belum punya gitu. Itu usaha apa tuh Mas Atalarik? Apa nontonin anak-anak misalnya kayak anak-anak alay gitu kan? Konsernya di mana gitu. Oh enggak ya? Enggak Apa lah. gimana? Ya sadar akan kekurangan masing-masing aja, introspeksi kayak begitu. Intinya ya saya datang 18 tahun lebih tua ke Sania Marwa itu ya saya harus lebih apa ya, karena lebih dewasa, harus lebih memahami situasi dan kondisinya seperti itu. Jadi kami banyak berbicara bahwa intinya adalah ya saling menjaga kepercayaan, kehormatan dan sabar. Karena itu aja yang baru-baru kita bisa berjalan. Jadi karena saling menjaga kehormatan aja, kepercayaan. Belum lagi kalian dua-duanya selebritis, dan dunia selebritis adalah dunia yang gemerlap dan rawan sekali gitu ya. Iya, rawan sekali. Dari apa ya apalagi kalau misalnya sekarang kan yang lagi berjalan itu kan metode stripping, dimana kalau pemain seperti saya dan Mas Atalarik itu setiap hari syuting di lokasi yang sama, ketemu orang yang sama, dengan jam yang bisa dibilang kalau kita lagi dapat scene banyak, ya bisa dibilang pulang cuma hanya untuk tidur, kayak gitu kan. Nah kalau lagi syutingnya bareng terus, kalau misalkan aku kayak kemarin aku habis melahirkan, aku pasti nggak bisa langsung syuting kan. Jadi Mas Arik sendiri dengan di lokasi yang berjam-jam, di Dengan rumah waktunya teman-temannya sedikit, juga cantik-cantik itu gitu ya. Iya, mungkin Sania tetap yang paling cantik ya, tapi tetap yang paling Intensitas cantik. pertemuannya lucu, temen gini ya, assalamualaikum, mau cium, oke, berangkat kerja ya, assalamualaikum, dah. Oke, saking capeknya itu juga. kalau stripping capek, perjuangannya seperti itu. Jadi itu juga merupakan sebuah tantangan ya untuk kalau misalnya suami istri dua-duanya pemain sinetron, stripping itu beratnya di situ sih. Ade juga sering ada di lokasi beda ya satu hari ya, di Grogol, Cilincing, Kampung Pulau. Banjir lah, banjir. Benar. Oke, cinta saja kadang tidak cukup. Apa saja yang kemudian menjadikan lem perekat antara kalian berdua? Kita akan nanti diskusikan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.